Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keamanan jaringan, khususnya pada materi Threat and Defense. Oke. Pada tugas kali ini, mahasiswa diharuskan membuat sebuah firewall di mana ada ketentuan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah komputer host tidak bisa melakukan ping ke virtual machine. Kemudian virtual machine bisa melakukan ping ke komputer Windows. Dan yang terakhir adalah membuka port 22 pada firewall dan mengaksesnya melalui SSH di komputer host. Langsung saja kita menuju ke membuat firewall dengan ketentuan yang pertama, yaitu komputer host tidak bisa melakukan ping ke virtual machine. Kita buktikan dengan gede banget. Ping dari IP-nya ya, kita ambil IP-nya dulu dari virtual machine-nya, ifconfig, atau bisa juga dengan IP spasi A ya, kalau mau lebih madep. 192.168.149 ini, atau di sini juga ada ini ya, tuh. Kita udah dapat IP-nya, kita langsung ping. Apakah bisa atau tidak? 192.168.149. Enter. Ya, bisa ya, ada balasan reply from 192.168.149. Oke. Bagaimana supaya tidak bisa? Kita harus membuat sebuah rules atau aturan, di mana aturan ini akan memblokir permintaan atau request ping dari komputer yang dituju ya, atau komputer yang melakukan request. Ini ada dua rules. Jadi kalau misalkan kita mau memblokir semua perangkat bisa, jadi perintahnya kita masuk ke pakai sudo ya, sudo langsung aja deh, biar nanti nggak bisa nambahin perintah sudo lagi. Salah ya. Lebih tables strip A untuk menambahkan append ya, input, terus protokolnya ICMP ya. Ininya ICMP type echo request. Nah, ini kalau misalkan kita mau menambahkan spesifik dari IP yang ingin kita blokir permintaan pingnya, request pingnya. Nah, untuk menentukannya kita bisa di base PowerShell-nya ipconfig ya. Ini dia 192.168.1.3. So kalau misalkan mau diblokir ya untuk spesifiknya, karena ketentuan komputer host, di mana komputer host ini ya memang ini gitu loh. Jadi bukan semua perangkat. Jadi mungkin ini spesifiknya kita masukkan, berarti 192 IP-nya
168.1.3. J, strip J ini untuk jam atau tindakan ya. Tindakannya apa? Tindakannya ada drop. Drop ini adalah untuk menolak permintaan. Kalau menerima permintaan apa? Accept ya. Accept. Nah, ini untuk menerima. Jadi untuk menolak itu drop. Langsung aja kita enter. Kita cek apakah sudah terbangun atau terbuat roles yang kita bikin tadi barusan nih, yang ini. Caranya adalah IP tables min L. Kalau mau lebih spesifik, tambahin V, tambahin N. Nah, itu dia. Terus scroll. Nah, ini dia. Di chain input ya, kita masukin tadi append menambahkan input di chain input. Protokolnya apa? ICMP. Protokolnya ICMP. Kemudian tindakannya apa? Drop. Nah, ya ini dari apa namanya, IP 192.168.1.3. Kita buktikan apakah bisa. Harusnya nggak bisa karena sudah diblokir aksesnya untuk melakukan request ping. Pinging. Nah, itu dia request timeout. Oke. Ketentuan yang pertama sudah terpenuhi. Untuk ketentuan yang kedua itu adalah VM Ubuntu bisa ping ke host Windows. Jadi dari sini kita ngeping ke sini IP-nya. IP-nya tadi adalah ini ya, 192.168.1.3. Kita ping dari sini. Kita clear biar nggak kebanyakan. Ping 192.168.1.3. Bisa ya? Oke, bisa. Tapi barangkali mau diblokir juga. Semuanya jangan diblokir. Bisa diblokir semua seperti tadi. Jadi kita bikin simple aja. IP tables min p output ya, karena ini melakukan request, jadi keluar ini drop. Oke, kita coba lagi ping. Dia akan request timeout ya. Ya, lama banget. Padahal request timeout udah ditunggu-tunggu tapi gagal itu. Oke. Kita buka lagi. Kita ganti accept di sini. Ya. Coba lagi. Bisa dong ya. Tuh. 0,384 milisecond, 0,7 milisecond dan seterusnya. Oke, untuk ketentuan yang berikutnya itu ada di C. Buka port 22 pada firewall Ubuntu dan akses melalui SSH di Windows. Untuk membukanya sama IP table kemudian append tambahkan input, protokolnya apa, bukan ICMP ya, karena ICMP itu buat request ping, karena SSH itu ada di TCP. Kemudian portnya berapa? Portnya 22. Tindakannya apa? Tindakannya nerima dong. Kenapa nerima? Karena di sini membuka port 22 dan bisa diakses melalui base dari Windows, dari komputer
hostnya. Kalau di drop nggak bisa diakses itu, nanti kita buktiin. Kemudian pastikan sistem kontrol SSH-nya berjalan. Gimana caranya? Sistem kontrol. Nah, kita cek dulu. Udah berjalan nih. Nah, itu kan. Kalau misalkan ada nanti tampilannya gini, sorry. Tampilannya gini barangkali ya, statusnya disable, kemudian status aktifnya inaktif ya. Kita aktifin aja kayak tadi, sistem kontrol. Enable SSH, enter. Kemudian lagi sistem nggak ada. Start SSH. Kita ini lagi cek lagi. Nah, ya, enable aktif, running. Coba kita pastikan. Kita lihat dulu deh. Kita lihat dulu rulesnya yang tadi udah dibikin. Rules yang udah dibikin itu ini ya, input protokolnya TCP, portnya 22, dia tindakannya accept. IP tables -l. Kita lihat di input. Nah ini ya, ada tuh TCP SSH, TCP DPT SSH, dia bakal menerima request. Kita coba SSH, username-nya Sushan, IP-nya berapa? 192.168.149. Kita suruh masukin password. Passwordnya adalah password dari super user dari virtual machine-nya. Nah itu dia. Kita bisa, ini adalah tampilan bahwasanya kita bisa mengakses dari mengakses SSH di port 22 virtual machine-nya. Sudo. Ini sama aja, kita bisa mengakses base dari Linux tapi pakai PowerShell Windows itu. Begitu ya guys ya. Bagaimana tampilan dengan kalau misalkan portnya tertutup? Mana tadi? Ini ya. Kita coba drop. Bentar. Gak boleh langsung dong. Kita hapus dulu. D. Kemudian kita tambahkan, tapi dengan akses ditolak. Apakah sudah berubah? Kita lihat.
drop ya, drop ICMP di drop, ditolak, TCP pun ditolak. Kita cobain. Ini buat keluarnya bisa exit, bentar, bisa exit. Mana ini? Enggak ada. Control D ya, Control D atau exit atau logout. SSH, kita cobain lagi. Dia harusnya dengan rule seperti itu bakal refuse, bakal ditolak. Sekali. Nah itu dia connection timeout, karena memang ditolak ya tadi, di drop di kita, karena ketentuannya bisa diakses dan portnya dibuka, makanya kita buka aja. Kita hapus dulu. Terus kita ganti ke accept. Ya, untuk memastikan, coba lagi nih, terakhir, janji terakhir. Oke. Salah dong. Nah itu ya. Nah, itu dia. Tuh. Ini adalah directory di sini. Tuh ada downloads, ada desktop, ada dokumen, ada IP geolocation, ada public, ada router exploit, ada username.txt. Keluarnya gimana bang? Keluarnya tinggal exit, tinggal enter. Kalau enggak log out log out. Kalau enggak tinggal control D. Nah, itu close. Oke, sekian. Terima kasih. Barangkali ada kesalahan kata dalam berkata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Subali Hasan, pamit undur diri. Bye bye.